Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epifania dengan NIM P0512032062 dari STR Keperawatan tingkat 3B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan Penkes kepada pasien diabetes mellitus atau DM. Dan saya juga sudah menyediakan medianya yang berupa leaflet yang dimana membahas tentang pasien dengan DM itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak cukup menghasilkan hormon insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian ada pun penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor imunologi, yang ketiga ada faktor lingkungan, yang keempat ada usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Kemudian ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama adanya tanda-tanda klasik hiperglikemi yang berupa polidipsi banyak minum, poliuri banyak kencing, polipagia banyak makan. Kemudian ada kelemahan tubuh, kemudian ada berat badan turun secara drastis, pandangan kabur, kesemutan atau rasa gatal-gatal pada kulit, luka yang tidak sembuh-sembuh, sering terjadi infeksi. Kemudian ada komplikasi yang terjadi pada diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama ginjal, gagal ginjal dan infeksi. Kemudian ada jantung, hipertensi dan gagal jantung. Kemudian pada mata itu ada glaukoma, katarak, retinopati. Kemudian pada syaraf itu ada neuropati, mati rasa. Kemudian pada kulit itu ada luka lama atau gangren. Kemudian ada hipoglikemi, kemudian ada ketoasidosis. Kemudian bagaimana mengelola diabetes mellitus itu sendiri? Yang pertama, diet dengan benar. Yang kedua, minum obat dengan teratur. Yang ketiga, kontrol gula darah. Yang keempat, olahraga bisa berupa jalan kaki, senam, sepeda santai, dan lain-lain. Yang kelima, bila saat aktivitas kemudian pusing, keringatan dingin, maka cepat minum teh manis. Yang keenam, mencegah kulit terluka, pakai alas kaki, lingkungan rumah tidak licin. Kemudian yang ketujuh, cegah kegemukan. Kemudian ada pola makan 3J untuk pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama ada jumlah makan, yang kedua ada jenis makan, dan yang ketiga ada jadwal makan. Untuk yang jenis makan, penderita diabetes mellitus harus mengetahui dan memahami jenis makanan apa yang boleh dimakan secara bebas, makanan yang mana yang harus dibatasi, dan makanan apa yang harus dibatasi secara ketat. Sumber karbohidrat yang dibatasi, semua sumber karbohidrat dibatasi berupa nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, jagung, talas, sereal, ketan, makaroni. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan ayam tanpa kulit, ikan, telur rendah kolesterol atau putih telur, daging tidak berlemak. Yang dibatasi hewani tinggi lemak jenuh, sosis, sarden, otak, jeroan, kuning telur. Kemudian yang dihindari ada keju, abon, dendeng, susu, full cream. Kemudian sumber protein nabati yang dianjurkan ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Kemudian sayuran yang dianjurkan ada sayuran tinggi serat berupa kangkung, daun kacang, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, terung. Yang dibatasi ada bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kacang panjang, pare, wortel, dan daun katu. Kemudian buah-buahan yang dianjurkan ada jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing sesuai kebutuhan. Yang dibatasi ada nanas, anggur, mangga, sirsa, pisang, alpukat, sawo, semangka, nangka masak. Kemudian yang dihindari buah-buahan yang manis dan diawetkan seperti durian, nangka, alpukat, kurma, manisan buahan. Minuman yang dihindari minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yogurt, susu. Lain-lain yang dibatasi makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental, kecap, saus tiram. Yang dihindari gula pasir, gula merah, gula batu, madu, makanan atau minuman yang manis, kek, kue-kue manis, dodol, sirup, selai manis, coklat, permen, dan mayones. Baiklah, itulah penyampaian Penkes dari saya dengan pasien diabetes mellitus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.